Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 051867452. Di video kali ini saya akan menjelaskan video tata cara bagaimana instalasi NFS server di Xenos 7 dan juga instalasi NFS client pada Ubuntu sesuai dengan tugas 2 untuk mata kuliah administrasi server. Nah, di sini saya sudah memiliki dua virtual machine-nya ya, ada Xenos NFS server dan Ubuntu NFS client. Sebaiknya kita lakukan cloning terlebih dahulu ya, agar tidak mengganggu virtual machine yang sudah kita pilih. Nah, kita sertakan semua alamat MAC dan kode jaringan. Kita hanya sertakan ya, hanya sertakan alamat MAC saja, agar nanti kita bisa set ulang. Kita clone penuh, lalu kita finish. Kita lakukan yang sama untuk Ubuntu NFS client, kita cloning dulu. Lalu kita next, kita clone penuh juga. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, untuk kita melakukan cloning ini ya. Bukan cloning, maksud saya saat kita ingin membuat NFS server dan NFS client. Nah, terutama pada bagian jaringannya. Nah, saat kita membuat NFS server dan juga NFS client, kita ingin agar ketika service NFS server sudah dibuka, kita ingin agar NFS client itu bisa terhubung ke sana gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencapainya? Nah, cara kita mencapainya adalah kita dapat melakukan pengaturan terhadap jaringan untuk virtual machine kita. Nah, di sini terdapat banyak adaptor ya, adaptor 1 hingga adaptor 4. Adaptor 1 adalah Network Address Translation atau NAT ya, merupakan sumber internet kita untuk melakukan ya apt update ataupun jam update nanti ya. Lalu adaptor 2 merupakan adaptor host only, agar nanti kedua virtual machine kita dapat saling berkomunikasi. Seperti itu ya untuk konfigurasi adaptor jaringannya. Nah, kita lakukan hal sama juga untuk yang di bagian Ubuntu. Seperti itu di jaringan. Nah, di sini ya. Nah, tapi sepertinya untuk di video pertama ini kita akan konfigurasi dulu untuk NFS server di Xenos 7 kita. Jadi kita start dulu. Lalu kita tunggu sebentar hingga semuanya berjalan. Oke, VM-nya sudah berjalan, saya pindahin dulu. Oke, kita tekan kontrol kanan agar mouse dan keyboard kita pindah ke virtual machine kita. Nah, di sini sepertinya langkah pertama adalah kita akan lakukan konfigurasi jaringan terlebih dahulu ya, agar nanti memudahkan kita ya untuk dapat melakukan konfigurasi untuk NFS server. Nah, di sini ya kita tunggu, sepertinya masih belum selesai loadingnya. Oke, kita login dulu dengan akun kita. Ini ya, lalu kita sign in. Lalu setelah itu kita akan membuka terminal kita dengan menggunakan application, lalu nanti terminal. Application, kemudian system tools, lalu terminal. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu untuk perintah untuk mengecek IP address dulu ya. Perintahnya adalah installation. Seperti ini. Lalu dilihat ada banyak sekali adaptor untuk Ethernet-nya ya. Pertama ada NP0S3, ini merupakan untuk NAT kita ya. Lalu berikutnya ada NP0S8. Itu adalah adaptor host only kita. Nah, adaptor host only inilah yang nantinya akan menjadi IP address untuk NFS server kita. Maka dari itu kita catat dulu di luar, misalnya di sini IP address NFS server.
192.168.56. Kalau saya tidak salah tadi 106 ya, 106 seperti ini. Nah lalu ya sebenarnya saya ingin uji coba koneksi dulu ke Ubuntu NFS klien kita ya, untuk memastikan bahwa kedua virtual machine kita dapat saling terhubung seperti itu. Maka dari itu kita buka dulu Ubuntu NFS klien kita. Nah mungkin sembari menunggu kita dapat melakukan instalasi sepertinya sistem update dulu ya. Sistem update dulu dengan menjalankan perintah sudo yum update seperti ini. Nah, lalu jangan lupa kita tekan enter. Masukkan password sudo. Kemudian sepertinya tidak ada package untuk diupdate ya. Oke, sepertinya Ubuntu kita sudah amat ya. Jadi kita login dulu. Nah kemudian kita lanjut sama ya, sama seperti yang sebelumnya, kita cek dulu IP address-nya. Oke, kita buka terminal. Oke, kalau begitu kita akan mengecek IP address-nya terlebih dahulu ya. Perintahnya adalah ifconfig. Tapi untuk kita dapat menjalankan perintah ifconfig, nah kita harus terlebih dahulu menginstal nettools seperti itu. Maka dari itu kita lakukan perintah sudo apt install nettools seperti yang dicontohkan. Lalu kita masukkan password sudo kita. Oke, saya ulangi kembali. Kita masukkan password sudo kita. Lalu nanti nettools kita sudah bersedia nanti ya. Lalu kita bisa jalankan perintah ifconfig nanti. Nah, lalu kita jalankan perintah ifconfig seperti ini. Nah, kurang lebih ini sama seperti yang di CentOS ya. np0 S3 merupakan adaptor NOT kita, lalu np0 S8 merupakan adaptor host only kita. Nah, kita catat IP address-nya adalah 192.168.56.107. Ini ya. Biasanya dia akan bersebelahan seperti itu. IP address untuk NFS client 192.168.56.107. Nah, kemudian kita coba lakukan ping ya di Ubuntu dan juga di CentOS. Ping 192.168.56.106. Nah, cukup 5 kali aja. Nah, sudah berhasil ya kita lakukan ping. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk di CentOS kita. Kita lakukan ping 192.168.56.107.
berhasil ya kita lakukan ping dari CentOS kita ke Ubuntu. Oke, kalau misalnya begitu kita bisa langsung fokus ya untuk konfigurasi NFS server dulu. Untuk yang Ubuntu-nya kita shutdown. Oke, kalau begitu langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal paket NFS server dan juga nano. Dengan perintah sudo yum install my NFS details lalu juga nano. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu ya kita lakukan instalasi lagi karena sudah latest yang terinstall. Nah, maka dari itu langkah selanjutnya adalah kita buat direktori untuk share kita. Nah, direktori share kita berada pada direktori var nfs share. Nah, coba kita telusuri dulu cd nfs var nfs share. Nah, tidak ada ya. Maka dari itu kita buat dulu sudo dir int karena direktorinya dalam var nfs lalu share seperti ini. Nah, lalu coba kita telusuri ya, kita cd lagi. Nah, kita sudah bisa mengakses, artinya direktorinya sudah berhasil dibentuk. Lalu kita akan konfigurasi untuk file /etc/export ya. Jadi kita akan lakukan sudo nano /etc/. Nah, ini merupakan konfigurasi untuk NFS server kita ya. Jadi di sini karena sudah ada isinya kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan kodenya adalah direktori apa yang akan kita share. Direktori var nfs share seperti ini. Lalu IP address yang boleh mengakses 192.168.6. Karena saya ingin semuanya bisa mengakses, jadi .0. Lalu addressnya 24. Lalu RW ini adalah aksesnya ya, read write, kemudian bisa sync, kemudian tidak boleh subscript check, no subscript seperti ini. Lalu kita simpan. Sudah tersimpan, lalu kita buat ulang konfigurasi NFS kita, yaitu sudo export fs fa, kalau tidak salah, sudo export fs, kita enter. Nah, oke, ini menandakan bahwa tidak ada yang error ya di konfigurasi NFS kita. Lalu kita bisa lanjutkan dengan menghidupkan NFS server kita. Sudo system control start NFS server. Sudo system control start. Typo saya start NFS server. Lalu berikutnya setelah di start jangan lupa kita enable service-nya. Lalu kita cek statusnya, maka NFS servernya sudah berjalan. Oke, NFS server kita sudah aktif ya, sudah aktif dan juga sudah berjalan. Sehingga nanti kita bisa lakukan konfigurasi firewall kita untuk memperbolehkan koneksi ke NFS server. Lalu juga nanti jangan lupa di reload firewall. Sudo firewall cmd, kemudian kita ingin berubah secara permanen, lalu kemudian kita add service-nya. Service yang kita add adalah NFS. Oke, sukses ya. Lalu berikutnya sudo firewall cmd reload seperti ini. Nah, lalu kita sudah berhasil ya untuk konfigurasi NFS server kita. Tapi kalau menurut saya sebaiknya kita buat satu file lagi ya. Satu file di directory share kita agar nanti ketika kliennya connect nanti bisa ada langsung filenya. Oke ya, kita sudah di directory share, maka kita bisa lakukan sudo nano, kemudian nama filenya adalah test file.txt.
Lalu mungkin kita bersimpel saja tes NFS. Yes. Lalu kalau kita ls, nah sudah ada ya tes file. Nah, sepertinya sampai di sini dulu untuk konfigurasi NFS server ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video kedua untuk konfigurasi NFS kliennya. Terima kasih.